Halo semuanya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Bumi Bercerita. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sebuah cerita mistis. Ya, kejadian yang dialami oleh seorang pemuda. Bagaimana kisahnya? Tetap di Bumi Bercerita. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau cerita di dalam video ini saya sudah samarkan ya, untuk menjaga privasi dari si penulisnya. Jadi sumber ini saya mendapatkan dari salah satu sosial media yang membagikan ceritanya. Si penulisnya itu meminta agar namanya itu disamarkan. Sebut saja namanya Tio. Oke, cerita ini dialami oleh seorang pemuda bernama Tio. Jadi kejadian ini sudah dialami kurang lebih 6 tahun dari 2017. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi, pada tahun 2016, pada saat itu, Tio ini merantau ya dari kampung halamannya menuju ke kota Bekasi. Dia merantau untuk mencari pekerjaan. Nah, sesampainya di Bekasi, dia ini mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan. Nah, ketika bekerja, ini mendapatkan tempat tinggal atau mes, yaitu rumah bosnya sendiri. Awalnya itu tidak ada yang mencurigakan ketika Tio ini bertempat tinggal di rumah tersebut. Ya, kerjanya seperti biasa, pagi berangkat kerja dan sorenya itu pulang dari kerjanya. Ya, seperti itu, dan ditemani oleh dua orang temannya yang bertempat tinggal di rumah bosnya tersebut atau di mesnya tersebut. Awalnya ini Tio tidak merasakan hal yang aneh di dalam rumah tersebut. Ya, seperti biasa, tidak ada keanehan yang terjadi. Tetapi di tahun berikutnya, yaitu tahun 2017, ketika itu setelah 1 tahun dia tinggal di rumah bosnya tersebut, di mesnya tersebut. Nah, ketika tahun 2017 mengalami banyak hal yang aneh di rumah tersebut yang membuat si Tio ini merasa merinding dan ketakutan ketika itu di tahun 2017. Entah ada banyak hal aneh yang terjadi di rumah tersebut. Mulai dari bayangan yang berlari begitu cepat dan benda-benda yang jatuh tanpa disentuh. Ya, benda tersebut itu jatuh dengan sendirinya. Dan ketika Tio keluar dari kamarnya, bayangan itu pergi dengan atau menghilang dengan sendirinya. Ya, kejadian mistis ini dialami ketika 1 tahun tinggal di rumah tersebut. Bahkan di jam 7 malam, Tio dan teman-temannya mendengar suara ketawanya burung gagak. Dan itu kencang banget ketawanya. Tapi Tio ini merasa kalau suara tersebut bukanlah suara burung gagak. Nah, cerita ini berlanjut hingga tahun ketiga dia bertempat tinggal di situ. Nah, pada tahun 2018, waktu itu si pemilik rumah tersebut terbangun dari tidurnya dan bergegas ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Nah, setelah dari kamar mandi langsung menghampiri kamar Tio dan bertanya kepada Tio dan teman-temannya, tapi di situ Tio itu masih bangun dan teman-teman yang lain itu sudah pada tidur. Si pemilik rumah ini bertanya kepada Tio, "Siapa yang berlari-larian depan rumah? Ini sudah malam, waktunya tidur," kata si pemilik rumah. Nah, Tio merasa heran dan kebingungan kenapa bosnya bertanya seperti itu. Karena dia merasa kalau di depan rumahnya itu tidak ada orang yang berlarian. Pada saat itu juga teman-teman Tio yang sedang tidur itu ikut terbangun dan terbengong karena mendengar pertanyaan dari si pemilik rumah tersebut. Nah, cerita ini berlanjut. Di dalam rumah tersebut itu terdapat seorang wanita. Nah, wanita ini merupakan juru masak di rumah tersebut. Anggap saja namanya Tia. Nah, Tia ini sering banget dijenguk oleh ibunya yang berasal dari kampung untuk menengok putrinya yang namanya Tia ini sebagai juru masak di rumah tersebut. Pas ibunya disuruh menginap dan mereka semua berkumpul pada malam hari untuk bercerita atau ngobrol, ya berbincang satu sama lain. Nah, dan waktunya tidur mereka pun semua tidur. Dan pada pagi harinya pengakuan si ibu ini atau ibunya Tia ini mengatakan kalau tadi malam dia melihat seorang wanita menggunakan gaun putih bersama 2 orang anaknya. Nah, lagi-lagi kejadian mistis pun terjadi di rumah tersebut. Sehingga ibunya itu bisa melihat secara langsung kalau di situ dia melihat ada sosok wanita menggunakan gaun berwarna putih dengan 2 orang anaknya. Terus Tio bilang, "Tidak apa-apa, Bu, selama mereka tidak mengganggu kita dan kita tidak mengganggu mereka, itu bukanlah suatu masalah. Dan jangan kapok untuk datang ke sini lagi." Tio berkata demikian. Dan pas si ibunya ini pulang menggunakan mobil, dan kebetulan sopirnya ini adalah temannya Tio. Ya, ibunya ini pulang menggunakan mobil tersebut untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, selama perjalanan ibunya ini bertanya kepada Pak sopir, "Pak, kenapa di belakang ada seorang perempuan?" Tetapi sang sopir itu melihat dengan cermin yang ada di depan mobil itu tidak melihat apa-apa dan merasa itu bukan suatu masalah dan disusul dengan bau darah atau bau anyir. Nah, cerita itu berhenti sampai sini.
Terus si penulisnya menuliskan lagi cerita ini. Sejak saat itu, tidak terjadi hal-hal mistis lagi di rumah tersebut pada tahun 2018. Dan terjadi seperti biasa, tidak ada hal yang aneh setelah kejadian itu. Dan kejadian mistis itu muncul kembali di tahun 2021. Tepatnya di bulan kelima, setiap malam Tio selalu dipanggil namanya. Sekitar pukul 2 dini hari, namanya Tio selalu dipanggil namanya. Tio, Tio, Tio. Tio mencoba untuk memberanikan diri keluar untuk melihat siapa sebenarnya yang memanggil namanya. Ketika keluar kamar, suara itu pun menghilang dan membuat Tio ini merasa heran dan tidak memperdulikan kejadian tersebut, sehingga Tio ini masuk kembali ke dalam kamarnya. Tetapi suara itu muncul lagi yang memanggil namanya. Nah, sehingga membuat Tio ini merasa ketakutan hingga dia tidak bisa tidur sampai pagi. Ya, sampai pagi ketika itu, dan temannya itu bertanya, setelah paginya temannya itu bertanya, "Tio, kenapa mata kamu merah?" Nah, Tio ini enggan untuk bercerita karena ditakutkan temannya ini merasa takut lagi, kembali takut ya, sehingga Tio ini enggan untuk bercerita kepada temannya. Pas malam berikutnya, teman Tio yang 2 orang ini ngobrol dan ngopi di teras rumah sekitar pukul jam 8 malam. Dan pada saat itu juga, teman Tio ini melihat anak kecil yang berlari-larian di depan teras rumah tersebut, karena depan rumah tersebut merupakan agak lapangan dikit, lapangan kecil ya. Sehingga teman Tio ini menceritakan kepada Tio, masuk ke dalam kamar dan menceritakan kejadian tersebut kepada Tio. Tio pun penasaran, sehingga Tio ini bergegas keluar kamarnya dan melihat kejadian tersebut. Ternyata kejadian itu tidak ada di halaman. Ya, lagi-lagi. Dan Tio pun merasa bertanya-tanya kepada dirinya, sebenarnya siapa sih yang menghantui mereka selama ini di rumah tersebut? Apakah memang rumah ini adalah bekas kuburan ataupun kejahatan? Entahlah itu, Tio pun tidak mengetahuinya secara pasti. Karena dia merupakan seorang karyawan yang tinggal di rumah tersebut. Ya, dan tidak tahu seluk-beluknya rumah tersebut. Memasuki tahun 2022, pada tahun ini ya. Jadi ketika itu temannya Tio ini pada pulang kampung semua dan mereka tidak akan kembali lagi. Tinggal Tio sendirian yang di rumah tersebut. Tio harus bagaimanapun mau tidak mau harus bertahan dengan godaan ini yang terjadi di rumahnya tersebut. Setelah kejadian itu terjadi, tidak ada lagi kejadian mistis yang dialami Tio hingga pada bulan 5 pada saat itu angin terasa sangat kencang banget dan ya, dia melihat ada suatu, dia itu mengira kalau di depan rumahnya itu, depan teras ya, dari jendela itu dilihat kalau ada karung yang berterbangan. Karena pada saat itu memang angin sedang kencang dan untungnya listrik di situ pun tidak padam. Dan ternyata setelah dilihat lebih jelas lagi, ya, Tio merasa penasaran. Ternyata itu adalah seorang anak kecil yang sedang bermain di rumah tersebut. Ya, kembali lagi kejadian mistis itu terjadi. Nah, sampai situlah cerita ini dibuat oleh si penulisnya bersama keluarga tak kasat mata. Jadi Tio ini mengalami kejadian mistis dari 2017. Awalnya 2016 ketika itu bekerja dan bertempat tinggal di rumah tersebut. Setelah 1 tahun tinggal di rumah tersebut, Tio ini mengalami berbagai macam kejadian mistis yang dialaminya, hingga membuat dirinya itu tidak peduli lagi akan kejadian hal mistis yang berada di rumahnya tersebut. Jadi cerita ini berhenti sampai di sini. Si penulisnya ini masih ada dan tempatnya tinggalnya masih di situ juga karena memang masih kerja di situ. Mungkin segini saja cerita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman cerita mistis, silahkan bisa kirimkan ke email saya yang ada di bawah. Begitulah cerita horor pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan apabila ada kritik dan saran, silahkan teman-teman komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.